Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai produk dan jasa. Nah, untuk pengertiannya sendiri di sini adalah untuk produk adalah segala sesuatu yang nantinya akan ditawarkan kepada pasar atau konsumen untuk memuaskan kebutuhannya dan keinginannya. Kemudian untuk produk sendiri dapat berupa barang fisik seperti makanan, pakaian, dan elektronik, ataupun barang yang tidak berwujud seperti layanan, ide, maupun pengalaman. Kemudian untuk jasa, yaitu kegiatan atau tindakan yang ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jasa bersifat tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Contohnya adalah jasa transportasi seperti Gojek. Kemudian jasa di bidang pendidikan. Contohnya adalah pada saat kita memberikan les-lesan. Dan juga jasa di bidang kesehatan, yaitu pada saat kita periksa ke dokter. Nah, itu adalah perbedaannya. Kemudian supaya lebih jelas lagi, ini saya sudah buatkan perbedaannya yang lebih detail. Untuk produk itu kebanyakan bersifat punya wujud. Baik itu wujudnya nanti adalah ada wujud fisiknya maupun wujudnya dalam bentuk wujud digital. Tapi kalau jasa di sini pasti itu tidak berwujud. Kemudian produk itu dapat dimiliki atau disimpan oleh konsumen. Bisa dibawa pulang, bisa dipakai kapan aja mereka ingin. Kemudian kalau jasa itu tidak dapat dimiliki. Jasa juga tidak dapat disimpan. Nah, contohnya pada saat kalian cukur rambut, nggak mungkin kan nanti orang cukurnya kalian bawa pulang, kan nggak bisa. Nah, kemudian produk dapat dipisahkan dari produsen, yaitu setelah beli pasti akan bisa kalian bawa pulang. Nggak mungkin setelah beli harus ditinggal di sana, kan nggak mungkin. Nah, sedangkan jasa tidak dapat dipisahkan dari produsen. Karena apa? Karena yang menyediakan jasa adalah produsen. Kalau dipisahkan jasanya dengan produsen, artinya nggak mungkin ada jasanya. Nah, kemudian untuk produk memiliki variabilitas yang rendah atau variasinya sangat terbatas. Kemudian untuk jasa, variasinya sangat tinggi. Karena ini berhubungan dengan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh produsen nantinya. Jadi lebih banyak variasinya. Dan itu tidak perlu membuat suatu hal sehingga lebih mudah untuk dibuat. Makanya variasinya jadi lebih banyak. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi produk dan jasa. Nah, klasifikasi produk dan jasa ini yang saya tuliskan di sini adalah sebagian kecil saja, nanti bisa ditambahkan sendiri. Contohnya adalah berdasarkan sifat, bisa sebagai barang konsumsi, bisa sebagai barang tahan lama yang dapat disimpan lama. Kalau barang konsumsi itu kan sekali pakai, contohnya apa? Jajanan, makanan, minuman. Kalau barang yang tahan lama, contohnya adalah handphone, laptop, komputer. Kemudian barang industri atau barang yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan industri. Kemudian berdasarkan wujud, bisa berupa barang fisik maupun barang digital. Kemudian berdasarkan penggunaannya, barang untuk konsumen atau barang untuk kegiatan bisnis. Jadi bisa barang yang langsung dimanfaatkan oleh konsumen secara langsung, atau barang tersebut bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan bisnis. Kemudian untuk klasifikasi di bidang jasa, yaitu bisa dari jasa orang, atau jasa mesin, atau jasa informasi. Nah, kalau jasa orang berarti kayak cukur rambut itu kan yang menyediakan jasanya adalah orang. Jasa mesin itu artinya apa? Kita menggunakan mesinnya orang untuk melakukan kegiatan yang kita inginkan. Contohnya apa? Kita pengen ngeprint. Itu kan kita meminta orang untuk mengerjakan mesinnya untuk menghasilkan hasil print out atau
kertas yang sudah ada printnya itu. Nah, kemudian jasa informasi adalah jasa yang menyediakan di bidang informasi. Contohnya adalah kayak konsultasi. Nah, kemudian berdasarkan tujuan, yaitu bisa untuk jasa bisnis atau untuk jasa konsumen, sama kayak di bagian produk tadi. Bisa langsung digunakan oleh konsumen atau konsultasi di bidang lain. Yang selanjutnya adalah siklus hidup produk dan jasa. Nah, siklus hidupnya di sini dibagi menjadi 4. Ini yang secara umum, artinya hampir semua produk yang berada di pasar itu mengalami 4 tahapan ini. Yang pertama adalah tahap pengembangan. Produk atau jasa tersebut mulai dikembangkan dan diperkenalkan ke pasar. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan, yaitu penjualan produk atau jasa mulai ada peningkatan yang pesat. Yang selanjutnya adalah tahap kedewasaan, yaitu penjualan produk dan jasa mulai stabil dan mulai mengalami persaingan ketat. Karena produknya sudah banyak dikenal, kemudian karena peningkatannya yang pesat, maka akan muncul banyak sekali pesaing. Nah, makanya di sini produk jasanya sudah stabil, persaingannya jadi lebih ketat. Kemudian yang keempat adalah tahap penurunan. Ini diakibatkan adanya inovasi-inovasi dari pesaingnya atau produk-produk baru lainnya. Makanya produk yang lama itu pasti akan mengalami yang namanya penurunan, yang akhirnya nanti bisa ditarik dari pasar. Nah, contohnya di sini adalah produk yaitu smartphone. Dapat diklasifikasikan sebagai barang konsumsi, kemudian barang tahan lama, dan ini tambahannya yang tidak ada di contoh tadi, yaitu barang elektronik. Nah, untuk klasifikasi sendiri kita bisa menambahkan tambahan yang tidak ada di awal tadi. Nah, kemudian untuk pengembangan produk dan jasa di sini ini adalah tahapan-tahapan dari pengembangannya. Untuk generasi ide atau brainstorming ini kita sudah mengalami yang sebelumnya. Di pertemuan awal kita sudah mulai dari brainstorming, kemudian riset pasar, kemudian analisis tren. Kemudian yang selanjutnya adalah penyaringan ide. Ini yang di pertemuan selanjutnya, yaitu kayak studi kelayakan bisnis yang kemarin itu. Kita cek apakah ide kita itu sudah layak untuk dikembangkan atau belum. Kemudian yang ketiga di sini adalah mengembangkan dan menguji konsep tersebut. Jadi setelah kita uji kelayakannya bisa, kemudian baru kita kembangkan, kemudian kita uji lagi. Supaya apa? Supaya nanti pada saat ke tahap keempat, masuk ke tahap keempat, nanti ini sudah benar-benar bagus idenya. Nah, makanya perlu adanya pengujian terhadap konsep tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat adalah pengembangan prototipe. Jadi kita tidak harus membuat produknya langsung jadi, tetapi bisa kita buat prototipenya terlebih dahulu. Yang penting produknya sudah terlihat. Walaupun itu masih belum bisa melakukan fungsi secara keseluruhan, tapi sudah terlihat bentuknya, sudah kelihatan nanti fungsinya seperti apa. Nah, kemudian baru diadakan pengujian lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian dan validasi. Melakukan pengujian dan validasi produk dan jasa dengan target pasar. Ini ketika prototipenya sudah kita kembangkan menjadi produk jadi. Kita uji lagi supaya nanti produk itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang konsumen butuhkan. Nah, ini tahapan-tahapannya. Kita bisa mengumpulkan feedback juga dari konsumen untuk melakukan perbaikan nantinya.
Kemudian yang selanjutnya tahap terakhir adalah peluncuran, yaitu memasarkan dan meluncurkan produk atau jasa ke pasar. Nah, ini hal-hal yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya adalah riset pasar dan analisis kebutuhan pelanggan. Yang pertama adalah riset pasar. Di sini penting untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Beberapa metode riset pasar yang umum digunakan di sini adalah yang pertama survei, observasi, FGD, dan analisis data. Nah, ini ada 4 macam metode riset pasar. Yang pertama adalah survei. Ini bisa kita datang langsung, kemudian kita kasih angket survei, atau kita wawancarai, atau kalau pasarnya itu jauh-jauh semua, atau konsumennya jauh-jauh semua, kita bisa wawancaranya lewat telepon, atau kita kirim kuesionernya berupa Google Form, jadi secara online. Kemudian yang selanjutnya adalah observasi, yaitu mengamati perilaku dan kebiasaan pelanggan. Jadi misalkan ada orang yang sudah jualannya itu mirip dengan apa yang mau kita jual nanti, kita bisa amati. Nah, enaknya kalau dia punya jualannya dalam bentuk online, jadi ngamatinya gampang. Tinggal kita amati dari sosial medianya atau tempat dia jualan online. Tapi kalau dia jualannya di pasar atau di mana, itu agak repot. Kita harus nungguin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fokus group, yaitu diskusi mendalam dengan sekelompok kecil target pasar. Ini kalau misalkan target pasarnya sudah jelas ya. Biasanya lingkungan, atau misalkan di UIN sini adalah mahasiswa UIN. Nah, mahasiswa UIN itu kita kumpulkan, kemudian kita ajak diskusi dengan mendalam, kemudian kita cari kira-kira kebutuhannya apa. Nah, yang selanjutnya adalah analisis data, yaitu menganalisis data penjualan. Kemudian bisa kita analisis dari data media sosialnya, atau bisa juga kita analisis dari data-data online lain. Karena data-data sekarang sudah banyak tersebar luas di internet, tinggal kita akses saja. Kemudian yang selanjutnya adalah desain dan pengembangan produk atau jasa. Desain dan pengembangan produk atau jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk membuat yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka kita perlu yang pertama adalah memahami kebutuhan pelanggan. Nah, ini dari feedback yang tadi. Kemudian kita dapat menentukan fitur dan manfaat, memilih fitur dan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan membedakan produk atau jasa dari pesaing. Nah, ini kita bisa pilih dari hasil feedback pelanggan. Misalkan kalau kita jualannya adalah jualan smartphone atau HP ya, kita dapat feedback dari pelanggan. Ternyata dia ingin HP-nya bisa untuk moto keadaan gelap. Nah, misalkan karena dia kerjanya di daerah yang minim penerangan dan dia butuh foto di dalam gelap itu. Nah, makanya di sini di tahap yang kedua ini kita bisa manfaatkan itu untuk menambahkan fitur di HP kita. Kita tambahkan fitur infrared atau fitur untuk kamera yang bisa aktif di saat gelap itu. Kemudian yang selanjutnya adalah merancang produk dan jasa, yaitu membangun prototipe dan melakukan pengujian untuk memastikan produk atau jasa tersebut user friendly dan fungsional. User friendly di sini maksudnya adalah supaya nanti pelanggan atau konsumen itu bisa menggunakan produk kita itu dengan mudah. Contohnya adalah misalkan kalian membuat aplikasi untuk misalkan pendataan penduduk misalkan ya. Di situ kalian memberikan button-button yang sesuai dengan yang sudah kita ketahui. Contohnya adalah
tombol homepage itu biasanya gambarnya adalah rumah, yaitu untuk kembali ke halaman awal. Atau tombol panah ke kanan dan panah ke kiri. Kalau panah ke kanan untuk masuk ke halaman selanjutnya, panah ke kiri untuk ke halaman sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan user friendly, di mana orang lain ketika sekali melihat itu bisa tahu fungsinya apa, walaupun itu orang awam sekalipun. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan produk atau jasa, yaitu kita dapat memilih bahan bakunya yang kemarin sudah dibahas. Cara memilih bahan bakunya kayak gimana. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke proses produksi dan teknologi yang tepat. Nah, ini sudah dibahas di sebelumnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengujian dan validasi produk atau jasa. Nah, pengujian ini sangat penting karena apa? Ya, supaya nanti produknya ini dapat mempunyai fitur dan fungsi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen nanti. Yang pertama adalah pengujian fungsionalitas, yaitu memastikan produk atau jasa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi misalkan tadi smartphone ya, smartphone tersebut fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya adalah untuk telepon. Berarti apa? Bisa dipakai nelpon atau enggak? Berkaitan dengan sinyalnya. Sinyalnya sudah normal atau tidak? Kemudian berkaitan dengan inputnya atau audio inputnya. Dia dapat merekam suaranya atau tidak untuk disampaikan pada saat telepon tadi. Nah, ini dari segi fungsionalnya. Kemudian dari segi ketahanan, memastikan produk atau jasa tahan lama dan aman digunakan. Nah, ini kalau produk itu bisa dipastikan tahan lama dan aman digunakan. Kalau jasa itu kebanyakan sekali saja ya. Jadi nggak ada tahan lamanya kalau jasa. Jadi beda dengan produk, kalau jasa ini biasanya tidak tahan lama. Kemudian pengujian usability, yaitu memastikan produk atau jasa mudah digunakan dan dipahami oleh pelanggan. Contohnya ya kayak tadi, ketika bikin website, kita harus tahu button-buttonnya itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh konsumen awam. Tombol next, tombol back itu kan sudah sesuai dengan yang dipahami oleh konsumen. Kemudian pengujian dengan target pasar. Nah, setelah semuanya sudah diuji, uji yang terakhir adalah kita ujikan ke target pasar atau ke konsumen kita secara langsung. Kira-kira nanti dapat feedback apa atau dapat saran apa kira-kira nanti untuk perbaikan dari produk kita. Nah, yang selanjutnya adalah pentingnya diferensiasi produk atau jasa, yaitu kita harus mendiferensiasi, membuat produk kita ini lebih unik daripada pesaing kita. Jadi tidak boleh kita bikin produk yang sama dengan pesaing kita, kecuali kalau kita mau perang dari segi harga ya. Nah, makanya penting untuk mendiferensiasi produk atau jasa supaya kita dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi nantinya. Yang pertama di sini adalah membedakan produk atau jasa dari pesaing. Di pasar yang kompetitif, diferensiasi membantu produk atau jasa menonjol dan menarik perhatian target pasar. Nah, ini salah satu fungsinya. Karena berbeda, maka akan membuat produk tersebut lebih menonjol dan dapat menarik perhatian calon konsumen kita nanti. Contohnya kita jual smartphone ya atau HP dengan layar yang apa ya istilahnya ya, kok layar, kita ganti kamera aja ya. Kita jual smartphone yang kameranya cukup tajam, bisa untuk memfoto sampai jarak 1 km misalkan, terlihat jelas. Nah, itu kan
terlihat menonjol. Dan itu pastinya akan menarik perhatian konsumen kita yang pengen fitur tambahan di bagian kamera. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan nilai produk atau jasa. Yaitu di sini diferensiasi dapat meningkatkan nilai produk atau jasa di mata pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Jadi kita tingkatkan kualitas produk kita supaya nantinya bisa kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, contohnya kita buat handphone yang biasanya namanya flagship ya, atau handphone dengan kualitas tinggi, kemudian dengan fitur-fitur yang tinggi, RAM-nya paling tinggi, kapasitas memorinya paling tinggi, kemudian kameranya yang paling tajam, dan lain sebagainya, atau suaranya juga paling bening. Nah, seperti itu, sehingga dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Kemudian kita juga bisa membangun loyalitas dengan pelanggan. Nah, supaya apa? Supaya pelanggan nanti lebih cenderung loyal terhadap produk atau jasa yang kita buat nantinya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika nanti kita mengeluarkan produk baru, itu konsumen yang loyal pasti akan lebih mudah untuk membeli produk baru kita itu daripada konsumen yang tidak loyal dengan kita. Nah, itu bedanya. Makanya kita perlu membangun loyalitas supaya kalau kita ada produk yang baru, launching produk baru, itu pasti langsung ada yang beli. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan pangsa pasar. Nah, kita diferensiasi untuk membantu perusahaan menarik pelanggan baru dan meningkatkan pangsa pasar. Jadi kita buat produk-produk kita itu berdasarkan segmen pasar yang berbeda. Contohnya segmen pasar itu kayak anak muda, usia dewasa, atau usia anak-anak. Nah, kita buat diferensiasi atau penambahan fitur sesuai dengan segmen pasar tersebut. Semakin banyak segmen pasarnya, semakin banyak nanti pangsa pasar yang bisa diambil. Kemudian strategi diferensiasi berdasarkan produk atau jasa. Yang pertama adalah fitur, dengan menambahkan fitur unik yang tidak dimiliki produk atau jasa pesaing. Nah, kita cari, misalkan kita kasih contoh yang lain ya, les-lesan. Kan banyak yang bikinnya tentang les-lesan. Nah, kita bisa menambahkan fitur unik di mana kalau ikut les-lesan di kita, nanti dapat apa? Dapat free konsultasi selama 1 tahun misalkan, gratis bimbingan selama 1 tahun. Nah, itu kan termasuk fitur unik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah desain, menciptakan desain yang menarik dan inovatif. Jadi dalam membentuk sebuah produk, kita harus memperhatikan desainnya juga. Karena apa? Yang pertama dilihat adalah desain. Orang pasti tidak langsung tahu manfaatnya atau tahu fungsinya apa, tapi yang pertama dilihat adalah desainnya. Nah, makanya kita harus membuat desain yang semenarik mungkin. Yang selanjutnya adalah kualitas. Kita dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa dengan menggunakan bahan baku yang lebih baik atau dengan proses produksi yang lebih canggih. Jadi kita juga harus meningkatkan kualitas produk kita. Selain kita desainnya bagus, yang selanjutnya adalah kualitasnya yang bagus. Kemudian kinerjanya bisa lebih cepat, efisien, dan tahan lama. Kalau di HP ini berarti penambahan RAM biasanya. RAM-nya lebih kenceng supaya kerjanya lebih bagus, lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi diferensiasi berdasarkan harga. Di sini ada 4 macam harga. Yang pertama adalah premium. Ini biasanya yang sering pakai harga premium yaitu yang brand-brand besar kayak Apple.
Jadi dia menerapkan harga yang lebih tinggi walaupun speknya sama dengan HP yang lain yang lebih murah, tapi itu untuk memberikan kesan yang premium. Nah, yang kedua adalah harga penetrasi, yaitu menetapkan harga yang lebih rendah dari pesaing untuk menarik pelanggan baru. Nah, ini contohnya adalah biasanya merek Xiaomi. Mereka meluncurkan HP di mana HP itu adalah HP yang paling murah daripada HP lainnya dengan spek yang sama. Jadi dia mengambil margin keuntungan yang sangat kecil untuk produk tersebut. Supaya apa? Supaya nanti kita dapat pelanggan yang baru. Nah, jadi banyak pelanggan yang nantinya akan mencoba produk Xiaomi itu tertarik, sehingga nanti ke depannya diharapkan ketika meluncurkan produk baru lagi Xiaomi ini, orang tersebut akan beli produk kita tersebut. Produk Xiaomi itu lagi akan dibeli. Gitu. Yang selanjutnya adalah harga diskon. Ini biasanya kalau ada potongan-potongan 10%, potongan lebaran, atau potongan apa yang ada kaitannya dengan diskon, itu pasti akan menarik pelanggan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah harga bundling, yaitu menawarkan paket promosi atau produk atau jasa dengan harga yang lebih murah daripada membeli produk atau jasa secara terpisah. Contohnya bundling di sini adalah contohnya HP yang mereknya dulu ada Tecno ya, Tecno Pova, yang menggandeng kalau nggak salah Free Fire. Dia kombinasi dengan game Free Fire, kemudian membelikan bundling, yaitu selain mendapatkan handphone, dia juga mendapatkan voucher game dari Free Fire tersebut. Dimana kalau kita membeli satu-satu, membeli HP-nya sendiri, membeli vouchernya sendiri, itu harganya jauh lebih mahal. Tapi kalau digabungkan jadi satu dengan harga bundling, maka harganya dapat lebih murah. Nah, ini bisa dengan contoh lain, contohnya juga menggabungkan dengan headset, menggabungkan dengan tambahan lain, contohnya voucher HP, voucher untuk telepon, dan lain sebagainya. Nah, jadi ditambahkan dengan paket-paket lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah strategi diferensiasi berdasarkan distribusi. Di sini ada distribusi eksklusif, yaitu menjual produk atau jasa melalui distributor atau pengecer tertentu. Jadi cuman sedikit produk atau jasanya cuman dijual di tempat-tempat tertentu. Contohnya apa ini? Contohnya adalah jogger ya. Kaos jogger itu kan cuman ada di Bali. Nah, selain di Bali nggak ada yang jual. Nah, ini diferensiasinya di situ. Jadi memberikan kesan kalau nggak di Bali nggak bisa beli. Makanya dia juga bisa meningkatkan harga yang lebih mahal daripada produk dengan kualitas yang serupa. Kemudian distribusi selektif, yaitu menjual produk atau jasa melalui beberapa distributor atau pengecer. Ini lebih banyak daripada yang eksklusif tadi. Eksklusif ini tertentu. Kalau selektif kita pilih lebih banyak, cuman ya kita pilihnya lebih selektif aja. Kita pilih yang benar-benar distributornya itu kita nilai distributor yang bagus. Kemudian distribusi intensif, yaitu menjual produk atau jasa melalui sebanyak mungkin distributor atau pengecer. Ini biasanya kayak produk-produk yang ada kaitannya dengan MLM ya, kalau kalian tahu, multi level marketing, di mana dia mencari sebanyak mungkin
distributor atau pengecer melalui sistem MLM tersebut gitu. Sehingga produknya tersebut diharapkan banyak yang ikutan mempromosikan, sehingga nanti akan ada penjualan yang semakin besar. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah strategi diferensiasi berdasarkan promosi. Ini salah ketik ya, berdasarkan promosinya. Yang pertama adalah iklan. Melalui iklan di media massa seperti televisi, radio, dan internet. Kita bisa menggunakan itu sebagai media iklan. Kemudian yang selanjutnya adalah promosi penjualan dengan memberikan bonus, hadiah, atau kupon untuk menarik minat pelanggan. Misalkan beli 3 gratis 1. Atau kita kasih kupon ketika sudah 10 kali ikut les-lesan di tempat kita, nanti akan ada bonus 1 les-lesan yang gratis. Hubungan dengan masyarakat. Membangun hubungan dengan media dan komunitas untuk mendapatkan publisitas yang positif, yaitu supaya kita punya kesan positif terhadap produknya kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasaran digital melalui promosi website, media sosial, dan email marketing. Nah, ini beda dengan yang pertama, walaupun fungsinya sama, tapi yang pertama ini adalah yang berbayar, sedangkan yang keempat ini adalah yang gratisnya. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir contohnya adalah Apple. Dia diferensiasi produk atau jasa Apple berdasarkan desain yang inovatif, kualitas yang dinilai mereka sangat tinggi, dan kinerja yang superior. Makanya dia bisa mematok harga yang jauh lebih tinggi daripada pesaingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Starbucks. Diferensiasi produk atau jasa Starbucks berdasarkan suasana yang nyaman, layanan yang ramah, dan kopi yang berkualitas tinggi. Nah, makanya juga harganya lebih tinggi daripada pesaingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Gojek, yaitu diferensiasi produk atau jasa yang layanannya lebih beragam, harga yang kompetitif, dan kemudahan penggunaan aplikasinya. Nah, kalau di sini lebih merakyat lah, harganya lebih kompetitif. Dia diferensiasinya seperti itu. Beda dengan dua yang di atasnya ini. Kalau dua yang di atasnya ini fokus di kualitas. Kualitasnya setinggi mungkin. Kalau yang di bawah adalah kualitasnya lebih disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, seperti itu. Makanya beda-beda diferensiasinya. Oke, yang selanjutnya sudah selesai materinya. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk materinya saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.